Halo Taurus, selamat datang dan terima kasih sudah mampir. Semoga kamu dalam keadaan sehat. Ini adalah reading timeless, jadi kapanpun kamu nonton adalah waktu terbaik kamu untuk dapat pesan ini ya. Jadi aku melihat itu secara sekilas ada tema gini, reputasi yang berhubungan dengan reputasi dalam artian kamu punya image tertentu dalam konteks hubungan romantis atau dalam konteks pekerjaan. Mari kita bahas. Yang pertama ini pas influence-nya adalah I like you gitu. Jadi mungkin di waktu lampau baru-baru ini atau udah agak lama kayak ada orang yang menunjukkan kayak sikapnya gitu. Walaupun dia tidak mengatakan, mungkin mengatakan juga iya di waktu lampau ada orang yang mengatakan suka terhadap kamu atau begitu juga bisa sebaliknya ya. Jadi kayak energi itu bisa bisa bolak-balik gitu, bisa kamu, bisa orang yang terhubung sama kamu. Nah, karena ini posisinya di waktu lampau, bisa skenario-nya gini, bisa jadi kayak prosesnya itu terus berjalan atau ada yang tiba-tiba berhenti atau ya udah gitu tiba-tiba menjauh aja bukan tiba-tiba perlahan menjauh gitu. Jadi memang di waktu lampau dia tertarik tapi kemudian di tengah jalan terjadi sesuatu atau proses ini kayak berkesinambungan gitu ya karena ini yang menarik di waktu presence dan di waktu yang akan datang kayak ada energi memperhatikan, energi stalking, energi ngeliatin dari jauh atau ngeliatin foto kamu antara dua itu tadi kayak karena kalau orang ada perasaan suka tertarik itu kan pasti mencari tahu ya kayak dia lagi ngapain, dia lagi sibuk apa atau kayak ya suka aja gitu ngeliatin misalnya sosial media kamu, ngeliatin foto kamu, hal-hal semacam itu gitu ya. Dan aku bilang ini bisa bolak-balik gitu bisa jadi kamu atau orang yang terhubung sama kamu. Nah di Astro Oracle kamu ini Juno kata kuncinya partnership gitu ya. Partnership itu nggak terbatas. Kalau aku yang mengartikan nggak terbatas pada hubungan romantis saja, tapi tadi bisa berhubungan dengan pekerjaan juga karena di sini tema pekerjaannya cukup kuat sih. Ya dan um, kita masuk ke tarotnya nih yang tadi aku bilang ada suatu suatu hal yang berhubungan dengan reputasi karena tema besar kamu adalah Six of Wands. Six of Wands itu adalah energi kesuksesan, pencapaian, dilihat orang, di pusat perhatian, kamu kayak orang-orang respect sama diri kamu gitu, kualitas kerja kamu, karya kamu, dan di sini dikonfirmasi sama men gitu. Men ini bisa sosok seseorang, bisa jadi kamu kalau kamu laki-laki juga atau gini ekspresi energi maskulin ya dengan Six of Wands gitu ya. Mungkin kamu kayak lagi channeling energi maskulin kamu di mana kamu bergerak, kamu punya suatu goals yang ingin kamu capai, ingin jadi pemimpin atas hidup kamu atau pemimpin misalnya kamu punya staff-staff di bawah kamu gitu ya, energi yang bergerak terus kayak kayak mendorong diri kamu gitu untuk mencapai satu titik tertentu yang ingin kamu capai itu salah satu contoh ekspresi energi maskulin ya. Dan ini tema besar kamu di pusat perhatian. Jadi itu tadi konteksnya tuh bisa berhubungan dengan pekerjaan atau konteksnya hubungan dengan hubungan romantis. Karena apa? Misalnya kalau orang mau approach kamu untuk bisnis, untuk pekerjaan, kan orang harus memantau kamu dulu gitu kayak, oh dia pernah kerja di sini, oh dia bisa ini, oh bisnis dia selama ini progresnya seperti ini, bisa nih diajak kerja sama atau bisa nih diajak kolaborasi, hal-hal semacam itu ya. Kayak ada orang memperhatikan kamu karena memang ingin berkolaborasi dalam konteks pekerjaan, bisnis atau proyek-proyek kreatif lainnya ya. Lalu yang jadi blessing kamu, ini dia nih, temperance. Temperance itu adalah yang tadi, kayak ada energi kolaborasi di sini menggabungkan dua elemen atau lebih karena ada proses alkeminya menggabungkan dua hal atau lebih dan itu bertransformasi jadi sebuah hal yang baru gitu. Jadi selain transformasi ada energi transmutasi juga, ada energi keseimbangan, healing juga ada ya karena temperance itu juga ada energi healing di situ. Jadi kalau misalnya ada part-part yang mungkin kesehatan atau part-part di dalam diri kamu yang kamu masih proses selama ini, semesta hadirkan kesempatan atau membantu kamu um, apa ya memproses itu untuk healing itu juga ya. Dan dikonfirmasi sama moon nih yang tadi aku bilang siklus bulan mungkin signifikan dalam apa ya dalam 30 hari ke depan timing ya ini soal timing lalu juga moon itu berbicara soal reputasi dan bersinar juga gitu bersinar dalam gelap gitu jadi bisa ya kalau misalnya ada part-part yang tadinya kamu nggak lihat mungkin kamu juga tipe yang nggak sadar bahwa kamu sebenarnya berkualitas gitu antara gini kamu tuh tipe yang kayak ilmu padi gitu semakin berisi semakin merunduk atau kamu memang kayak punya problem untuk bener-bener gue berkualitas loh gue pantas loh dapat ini seperti itu ya
Ini yang jadi blessing kamu, jadi ada energi healing, ada energi transmutasi, transformasi, dan Temperance itu juga aku selalu mengartikan ada intervensi semesta di situ ya. Jadi kayak kamu dibawa ke suatu situasi yang memang sudah waktunya, ada faktor divine timing ya. Lalu yang berikutnya, yang jadi tantangan kamu adalah completion dan tower. Nah, ini yang tadi, nih completion mungkin completionnya itu adalah dengan tempat kerja kamu atau rekan bisnis kamu yang sebelumnya, atau fase kamu dengan pekerjaan kamu yang sebelumnya, ibaratnya kamu sudah selesai, terus kamu naik kelas, terus kamu siap masuk ke fase pekerjaan atau bisnis kamu yang baru. Misalnya gini, kamu sudah selesai dengan perusahaan ini dan kamu merasa sudah belajar banyak, kamu siap untuk masuki perusahaan baru, atau kamu mungkin terpikir untuk mulai usaha kamu sendiri, atau kamu kayak mencoba hal-hal baru semacam itu ya, kayak satu chapter itu sudah selesai gitu, dan ini sangat signifikan dengan pekerjaan kamu. Cuman yang jadi tantangan gini adalah, kamu udah berefleksi belum? Kamu udah melihat belum pembelajaran kamu di situ apa? Atau kamu sudah bisa apa ya, bisa menjelaskan kepada diri kamu, atau kenapa kamu memutuskan untuk sudah, atau kenapa semesta membawa kamu keluar dari situasi itu, semacam itu ya. Karena tower ini adalah momen berefleksi, bisa juga melambangkan institusi, bisa juga isolasi gitu. Sebagian dari kamu bekerja dengan benar-benar apa ya, remote gitu, remote working, jadi banyak menghabiskan waktu sendiri. Ini sebuah reminder juga ya untuk keluar gitu, bersosialisasi bahwa hidup itu nggak terbatas cuman pekerjaan kamu aja loh. Banyak aspek layer diri kamu yang perlu kamu apa ya, perlu kamu perhatikan juga gitu. Ya, ini sebuah reminder buat kamu. Lalu yang berikutnya, sesuatu yang akan kamu temuin, Ace of Cups dan Lily. Ace of Cups itu kan sesuatu yang baru, awalan yang baru, sebuah pemberian juga, dan ini vibe-nya menyenangkan, berhubungan dengan hati kamu gitu. Dan ini konfirmasi sama Lily. Ini tuh kayak sesuatu yang butuh proses ya. Jadi mungkin kamu melewati banyak hal dulu, butuh untuk sampai di titik ini gitu, kayak semesta memproses kamu dulu supaya apa? Kamu punya hati yang baru, punya pemikiran yang baru, punya perspektif baru tentang dunia, tentang diri kamu. Karena tadi apa? Karena ada skenario bahwa sebagian dari kamu tuh tidak bisa apa ya, benar-benar melihat bahwa kamu sebenarnya berkualitas gitu loh. Bahkan mungkin ketika ada orang yang bilang atau menunjukkan sukanya sama kamu, terus kamu bertanya, emang gue punya apa gitu, emang gue cakep ya, emang gue berkualitas ya untuk orang suka sama gue. Mungkin seperti itu. Karena karena dialog-dialog self sabotage itu yang mungkin jadi faktor berpengaruh untuk si orang ini kayak perlahan-lahan mundur gitu, kayak tidak bisa cukup untuk meyakinkan kamu dengan ketertarikannya gitu ya. Lalu di waktu yang akan datang, ini ada sebuah bukan waktu yang akan datang, advice-nya adalah Four of Pentacles. Four of Pentacles itu adalah boundary. Aku melihatnya sebagai boundary, ada faktor ego juga di situ. Jadi dengan boundary itu remindernya cuma dua gitu, akarnya dari awareness atau akarnya dari rasa takut. Rasa takut misalnya terluka lagi, rasa takut sakit lagi, semacam itu ya. Jadi kayak rasa takut itu yang akarnya berarti ada sesuatu yang belum beres gitu. Jadi kamu proyeksi ke waktu sekarang atau proyeksi ke waktu yang akan datang. Nah, advice-nya adalah kamu perhatikan itu gitu. Kamu harus benar-benar aware akarnya dari mana. Apakah benar-benar kamu udah mindful dengan perilaku kamu, dengan pikiran kamu, atau ketika kamu memberi boundary, atau itu dari sesuatu yang belum beres gitu. Jadi kamu berusaha sebisa mungkin untuk tidak mengulang lagi. Karena apa? Selama kita hidup di dunia ini, pasti luka itu dan kecewa itu akan jadi bagian perjalanan hidup kita gitu ya. Cuman kan kita manusia yang fleksibel dan adaptif gitu. Jadi kita mengalir aja gitu. Kalau sedih nggak selamanya akan sedih, karena roda terus berputar gitu. Seperti itu ya. Oke, aku rasa segitu aja dulu readingnya kali ini buat kamu. Semoga bermanfaat dan sampai ketemu di reading berikutnya ya. Bye.